Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah kita, sahabat-sahabat kita, tentang bagaimana hukumnya berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sujud ketika sholat. Nah, ini pertanyaan ini seringkali disampaikan atau masuk dalam jaringan pribadi saya dari sahabat-sahabat kita. Hukum berdoa dalam sholat ketika dalam sujud ini sangat dianjurkan, atau amalan yang baik ya, berdoa dalam sujud ketika sholat, terutama di akhir sujud dalam rakaat terakhir sholat. Ini sangat dianjurkan, merujuk pada beberapa hadis yang sahih, bahwa diantaranya kata Rasulullah, sedekat-dekatnya seorang hamba ketika dia sujud kepada Allah, maka perbanyaklah doa, karena di saat itulah saat-saat doa di ijabah Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya berdoa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Karena kita orang Indonesia, maka ingin berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh banyak para ulama tentang ini ya. Ini pertanyaan yang sangat mungkin ditanyakan oleh banyak orang. Jawabannya adalah berdoa itu diperbolehkan dengan doa-doa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis misalnya, ataupun doa-doa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, itu tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang ini, tentang kebolehannya. Kemudian berdoa dengan bahasa Arab ya. Ini juga ikhtilaf para ulama tentang boleh dan tidaknya doa dengan bahasa Arab yang tidak termaksud dalam Al-Quran ataupun riwayat-riwayat hadis Rasulullah. Nah, ini berbeda pendapat ya, kalau dengan bahasa Arab yang doanya tersebut bukan dari pada ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Nah, adapun dengan bahasa selain Arab, bahasa azam termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa manapun, ini ulama sepakat ketidakbolehannya ulama sepakat, sehingga batal sholat seseorang apabila dalam sujud terakhir atau dalam ruku atau dalam berdirinya sekalipun, ketika dia menggunakan bahasa selain bahasa Al-Quran, selain bahasa menggunakan doa atau mengucapkan kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan bacaan sholat, batal. Jangankan doa yang banyak lafadznya, satu kata yang mengandung makna dalam sholat itu batal, termasuk bahasa Arab ya. Kalau bukan doa, satu kata mengandung makna itu batal ya. Kalau bukan bacaan sholat ketika dibaca dalam sholat, termasuk dalam sujud terakhir tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan doa. Namun ulama memberikan solusi ya, kita kan maunya doa itu ya dengan bahasa yang kita pahami. Nah, ini ulama memberikan solusi, kalau doa tersebut tidak dilafalkan, lafal itu apabila dia mengucapkan dengan lisannya, karena ukuran orang mengucap itu lisannya bergerak. Kalau lisannya tidak bergerak, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang melafalkan atau membacakan. Sehingga dalam sholat itu kalau rukun qauli, rukun yang dia harus diucapkan, seperti baca Fatihah, kemudian tahiyat, salam gitu ya, sholawat. Kalau dia tidak melafalkan, lidahnya tidak bergerak, hanya dalam hati, maka sholatnya tidak sah gitu. Jadi harus diucapkan, walaupun secara sir asal lidahnya bergerak, itu hukumnya sudah dihitung sebagai orang yang melafalkan atau sudah membaca. Jadi kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami,
tetapi tidak dilafalkan. Dengan kata lain, dalam hati saja itu sudah cukup. Baik sahabat sekalian, jadi singkatnya bahwa berdoa ketika sujud dalam sholat ya, dengan doa yang panjang, kalau dengan bahasa doa-doa yang maksurat atau doa dalam Al-Quran, itu ulama sepakat akan kebolehannya. Sementara dengan doa bahasa Arab, ulama berbeda pendapat, ada yang perbolehkan, ada yang tidak. Sementara dengan doa selain bahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia, dan semuanya selain bahasa Arab, itu sepakat ulama ketidakbolehannya. Solusinya adalah berdoa dengan bahasa Indonesia atau dengan doa yang kita pahami, bahasa yang kita pahami, diperbolehkan asal hanya di dalam hati saja. Demikian, hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.